Jadi hari ini kita ingin mengabarkan ke rekan-rekan media untuk dikabarkan ke seluruh khalayak publik masyarakat Indonesia bahwa sampai hari ini setelah kami mengirimkan surat fisik dan juga proposal kegiatan pada ketiga bakal calon presiden, Pak Ganjar, Pak Anies dan juga Pak Prabowo, kami mendapatkan konfirmasi. Pak Anies Baswedan siap untuk hadir. Pak Ganjar Pranowo sudah ada jadwal umroh rupanya yang sudah direncanakan jauh-jauh hari, tanggal 10 September sampai 16 September. Sedangkan Pak Prabowo memang sudah ada agenda kenegaraan, tugas sebagai Menteri Pertahanan yang tidak bisa diwakilkan. Sehingga kami menghargai berbagai konfirmasi tersebut. Namun karena program kami pada intinya adalah merupakan adu gagasan bakal calon presiden, kami merasa ada baiknya kami membuka komunikasi lanjutan agar ketiga bakal calon presiden yang sudah mengumumkan dirinya ini bisa hadir ketiga-tiganya. Oleh karena itu kami ingin membuka ruang komunikasi lanjutan kepada ketiga bakal calon presiden dan kami akan tunggu selambat-lambatnya. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Menarik begitu kan ya, kenapa Pak Ganjar dan Pak Prabowo gagal hadir begitu kan? Batal ya hadir atau batal gelar debat capres besok di UI begitu kan? Hanya Anies Baswedan lah yang siap hadir di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini setelah gagasan-gagasan itu muncul begitu ya, dan bahkan ya dicap sebagai adu gagasan, maka kemudian ya Pak Prabowo, Pak Ganjar nyerah deh begitu kan. Kira-kira kan seperti itu begitu ya. Anies Baswedan saja membatalkan semua kegiatan ya demi berdiskusi dan adu gagasan ya di BEM UI dengan mahasiswa. Ini sangat menarik sekali begitu ya. Bahkan ini besok BEM UI gelar debat 3 capres. Anies Baswedan paling siap datang begitu ya. Sedangkan yang lainnya tidak datang begitu. Minta dijadwal ulang dan sebagainya begitu. Dan pada akhirnya menurut saya pribadi ya gagasan-gagasan itulah yang kemudian mungkin ya di satu sisi takut atau apa begitu. Yang jelas Anies Baswedan sangat luar biasa dan berani begitu. Maka sejak awal saya katakan kalau Anies Baswedan ditempatkan dengan orang petani bisa, ditempatkan dengan orang akademisi bisa, ditempatkan dengan mahasiswa bisa, ditempatkan dengan orang-orang internasional bisa, ditempatkan dengan para ulama dan kiai bisa, ditempatkan dengan santri juga bisa begitu. Serba bisa begitu kan ya. Multi talents di situ begitu. Inilah kehebatan Anies Baswedan dibandingkan dengan Pak Prabowo dan Pak Ganjar begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen ya, hanya Anies Baswedan yang mengkonfirmasi bisa hadir sehingga gelaran itu harus diundur. Untuk menjaga netralitas kompetisi ya politik dan menjaga esensi dari kegiatan ini, kami putuskan menunda kegiatan adu gagasan bakal calon presiden di 2024 kata BEM UI begitu ya. Bahkan ini sudah siap begitu kan. Kenapa dua-duanya tidak bisa hadir? Ada apa begitu kan ya? Bahkan di satu sisi menurut saya pribadi Pak Prabowo dan Pak Ganjar artinya tidak siap di situ adu gagasan begitu ya. Urusan debat Amang Ibul pilih Anies Baswedan, kalau urusan kerja pilih Ganjar, katanya begitu. Pret. Karena junjungannya tidak bisa hadir, mungkin takut atau apa begitu kan. Pada akhirnya apa yang terjadi begitu kan. Ya seperti ini begitu kan ya. Pada hakikatnya ini kan debat gagasan dan ini menjadi kesempatan emas bagi Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Kenapa kok tidak hadir begitu? Ada apa begitu kan? Kan mesti pertanyaannya seperti itu begitu ya. Bahkan di satu sisi ya ada mudah-mudahan katanya kedua calon presiden PDIP Perjuangan Gerindra ini mau menerima tantangan gagasan UI ya, dan alhamdulillah calon dari Perubahan Pak Anies Baswedan ya mendatangi tantangan UI itu begitu ya. Ya Anies Baswedan semua bukan tidak ada pekerjaan begitu kan ya. Sudah membatalkan semua kegiatan-kegiatan itu begitu. Tapi sayang begitu. Kenapa mesti gagal yang lainnya? Ada apa begitu kan ya? Bahkan ini lantaran dia paling tahu urusan silat lidah dan juara. Ini kritikan luar biasa di situ begitu. Nimbrung di sini begitu ya. Para buzzer cebong yang kemudian tidak bisa hadir junjungannya begitu. Mungkin agak takut, agak grogi bertemu dengan mahasiswa begitu kan. Karena ditempatkan dengan mahasiswa Prabowo dan Pak Ganjar tidak pas mereka begitu kan ya. Karena apa? Gagasannya minim di situ begitu. Dan apalagi begitu banyak begitu kan. Kalau kita berbicara itu begitu. Ya hanya junjungannya sendirilah yang kemudian menyanjung luar biasa begitu kan ya, ini itu prestasi sana sini itu. Menurut saya pribadi yang ngibul begitu kan ya. Artinya
Ini sudah dipertontonkan kepada masyarakat dan bahkan jutaan begitu. Hanya Anies Baswedan yang siap di situ begitu ya. Bahkan di satu sisi ya kita lihat saja dulu begitu kan ya. Komentar-komentar dari mahasiswa sangat luar biasa ya. Maaf saya nggak bisa datang, saya mau buat konten ibadah dulu. Itu kritikan dari netizen. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya Prabowo dan Ganjar berhalangan hadir, BEM UI batal gelar debat capres besok ya. Hanya Anies Baswedan yang hadir di situ begitu. Depok Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI mengatakan 2 dari 3 bakal calon presiden capres berhalangan hadir untuk mengikuti debat yang seharusnya digelar pada hari Kamis besok. Debat capres akan diundur dan batal digelar sesuai hari yang ditentukan. Bahkan kami menemukan bahwa hanya terdapat 1 dari 3 bakal calon presiden yang dapat hadir. Ya, tim pemenangan Ganjar Pranowo menyampaikan bahwa Ganjar akan menjalankan ibadah umroh dari tanggal 10 sampai 16 September 2023 sehingga berhalangan hadir. Di sisi lain, Prabowo Subianto pun dikatakan berhalangan karena harus menghadiri tugas kenegaraan di luar negeri. Ujung-ujungnya ke sana ke sini begitu. Padahal sudah lama mereka BEM UI melakukan itu begitu ya. Ya hanya Anies Baswedan yang kemudian hadir begitu ya. Hanya bakal capres Anies Baswedan yang mengkonfirmasi bisa hadir sehingga gelaran itu harus diundur ya. Menyikapi hal tersebut untuk menjaga netralitas kompetisi ya politik dan menjaga esensi dari penyelenggara kegiatan ini, kami memutuskan untuk menunda kegiatan ya adu gagasan bakal calon presiden di 2024. Padahal Anies Baswedan sudah ya siap-siap dan membatalkan semua kegiatan itu, tapi ujung-ujungnya BEM UI yang membatalkan mengikuti dua arah ini begitu kan. Kira-kira kan seperti itu logikanya begitu. BEM UI menyebutkan sedang membuka ruang komunikasi dengan para bakal calon presiden untuk mencari waktu yang tepat sehingga kemungkinan ketiganya hadir. Mereka menargetkan agenda ini akan digelar selambat-lambatnya pada akhir September 2023 begitu. Bagaimana kalau tidak bisa begitu kan di situ? Ya diundur lagi. Kalau tidak siap ya bilang tidak siap aja. Kan kira-kira seperti itu logikanya begitu ya. Dan pada akhirnya apa? Ya batal digelar begitu kan. Anies Baswedan sudah membatalkan semua kegiatannya begitu kan ya. Tapi ujung-ujungnya seperti itu begitu ya. Dan bahkan di satu sisi ada yang mengatakan wah ini kok bisa begitu kan ya. Dibatalkan terus kemudian menunda begitu kan ya. Dengan waktu yang kemudian ditentukan oleh ketiga calon ini begitu kan. Tetapi kalau menurut saya pribadi ya langsung aja begitu kan. Biar kedua ini ya nunggu saja di situ begitu ya. Kasihan kan Anies Baswedan sudah membatalkan semua kegiatan itu, tiba-tiba ya ada konfirmasi ya seperti ini begitu ya. Dia menuturkan surat undangan sudah dikirimkan ketiga capres tersebut. Rencananya dialog gagasan tersebut berlangsung ya di Balai Rung ya. UI pun saat BEM UI menunggu kepastian kehadiran dari 3 baca pres ini begitu ya. Sayang 1000 sayang kalau seperti itu, tapi pada hakikatnya ya batal di situ begitu. Ya mestinya konfirmasi lah Hamin berapa begitu kan. Tetapi kan yang Hamin 1 terus kemudian Anies Baswedan sudah membatalkan kegiatan itu, artinya ini kan gimana begitu kan ya. Padahal ya kalau 2 calon presiden nanti bisa, Anies Baswedan tidak bisa, apa dianggap juga kemudian berhalangan atau harus dibatalkan dan sebagainya begitu kan. Kan begitu logikanya begitu. Menurut saya pribadi ya lanjut aja, Anies Baswedan tetap hadir di situ, terus kemudian 2 calonnya biar mengikuti nanti lain waktu aja, kan begitu logikanya begitu ya. Tetapi inilah BEM UI begitu ya yang memutuskan itu begitu ya. Tetapi ini masih komunikasi secara intens ya terkait dengan para pemenangan dari tim wilayah masing-masing begitu kan ya, dari Anies Baswedan, dari Pak Ganjar, dari Pak Prabowo di situ begitu. Ya kita lihat saja nanti bagaimana debat itu begitu kan. Esensinya bagaimana begitu ya. Apa yang mesti kita diharapkan dari BEM UI ini begitu kan ya. Apalagi dampaknya kepada mahasiswa. Tujuannya kan seperti itu begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.